begini. Nah, setelah selesai, kembali direlaksasi begini dari atas. Bergerak artinya sakit. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini teman-teman ya, saya kasih lihat. Nah, ini bunyi. Ini bunyi. Ini bunyi. Nah, tapi bunyi ini jika caranya dilakukan seperti ini, menekannya benar, maka ini tidak menimbulkan kesakitan. Tapi tidak boleh meleset ke pinggir begini atau begini. Lurus saja, ditekan begini. Nah, kalau menonton YouTube, teman-teman, lihat channelnya. Nah, jadi setelah melihat video ini, kan di bawah video ini ada tulisan Pijat Indonesia. Nah, klik Pijat Indonesia. Kalau nanti ada tulisan video, klik video, baru tarik ke atas. Itu semua video saya. Ada cara pijat sakit pinggang, ada cara pijat saraf terjepit, ada pijat sakit kepala, ada pijat untuk stroke, ada pijat untuk orang yang sering pusing, dan bagaimana cara untuk terapi mandiri stroke. Semua ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Harapan saya, teman-teman, mudah-mudahan channel YouTube Pijat Indonesia. Nah, ini bunyi. Nah, ini masih bunyi, teman-teman ya. Teman-teman bisa dengar bunyinya. Nah, ini. Ya. Nah, ini masih ada bunyi. Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Ini menjawab pertanyaan, tumit sering sakit, betis sering pegal, kemudian di bagian luar tulang kering sering sakit pada malam hari. Nah, di sini saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana penyebab sakit ini bisa membuat sakit sampai ke pinggang. Nah, saya kasih tahu caranya. Nah, ini biasanya sakit ya teman-teman. Di bagian ini biasanya kadang-kadang sakit di otot paha. Di kiri kanan itu biasa ketarik. Nah, ini sakit ya. Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan bagian-bagian yang sakit dulu. Nah, ini sakit, teman-teman. Di sini biasanya terasa pegal dan di sini terasa sakit. Betul sakit ya? Nah, ini sakit, teman-teman, di bagian ini nih. Tuh, kaki sampai bergerak begitu menandakan bahwa ini sakit. Nah, di mana penyebab intinya, teman-teman, yang bisa mengakibatkan sakit pada bagian pinggang? Ini sakit sekali. Ini sakit sekali teman-teman tuh. Nah, ini yang tarikan otot paha begini yang menyebabkan sakit pada bagian pinggul nantinya. Ini bisa sakit sampai ke pangkal paha, bisa sakit sampai ke pinggul dan bahkan sampai ke pinggang, kemudian menarik otot punggung yang mengakibatkan tulang belakang tidak simetris. Nah, saya kasih tahu cara menyelesaikannya. Karena kalau di bawah ini diselesaikan, teman-teman bisa lihat nanti dari arah depan dan arah belakang. Saya kasih lihat, ini sakit sekali nih, sampai ditangkis tuh, ya. Ini keras sekali sakitnya. Nah, tapi rasa sakit di sini bisa hilang. Sekarang bergerak. Nah, sekarang ini rasa sakitnya mau dihilangkan. Ditarik otot betis begini. Ini langkah awalnya, dicek di atas. Kalau sakit di atas berarti ini yang harus diselesaikan dari bawah sini, dari otot betis teman-teman tuh. Nah, dari otot betis ditarik begini ke bawah. Ditarik ke bawah di bagian otot betis, di bagian belakang, ditarik dari atas ke bawah begini. Nah, apa yang menyebabkan sakitnya hebat di bagian paha? Ini otot betis ketarik ke atas. Ini agak sakit, betul? Ini agak sakit teman-teman tuh. Nah, ini agak sakit tuh. Nah, kalau saya gerakkan otot betis di sini agak sakit, tapi otot betis inilah yang membuat terasa sakit pada bagian paha atas tadi. Nah, sekarang saya tarik dari atas ke bawah, ini ditarik dari atas ke bawah begini berulang-ulang sampai berapa kali ditarik begitu Pak Mukmin? Nah, ini ditarik beberapa kali begini. Nanti dari arah dekat teman-teman bisa lihat cara mengambil otot betis dari arah belakang. Ini tangan saya tidak kelihatan ke sini ya, tapi pas di tengah-tengah betis, tarik dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita cek. Tadi sakit sekali.
Sekarang sudah tidak? Agak lumayan ya, sudah mulai berkurang. Ini. Nah, kalau masih ada teman-teman, di belakang sudah tidak sakit, di bagian belakang betis, di belakang lutut sudah tidak sakit lagi. Ini ditarik ke belakang begini, ke dalam begini, diurai. Diurai otot paha begini. Nah, kalau sudah diurai, tarik lagi dari atas ke bawah. Begini, nanti ini ditarik dari atas, sudah berkurang sakitnya, betul? Sudah berkurang? Tidak seperti tadi. Kalau tadi kan saya kasih begini sakit. Nah, ini yang belum teman-teman. Nah, ini yang belum. Tuh, masih sakit. Nah, kalau di sini dengan tekanan yang sama tidak? Kurang. Nah, oke. Nah, sekarang dihilangkan rasa sakitnya dengan cara seperti ini. Begitu teman-teman. Tarik dari atas ke bawah begini. Tarik dari atas ke bawah begini. Agak menekan di bagian belakang betis. Kemudian ini didorong ke atas. Ini didorong ke atas. Di bagian luar tulang kering begini didorong. Ini didorong ke atas seperti ini. Kemudian di bagian dalam tulang kering ditarik dari atas. Ditarik dari atas. Tapi ada beberapa bagian yang tidak boleh ditekan terlalu dalam. Di sini satu dan di sini satu. Jangan terlalu menekan karena ini rawan cedera di bagian ini. Kalau ditekan di sini memang sakit sekali dan itu tidak boleh melakukan penekanan di situ terlalu berlebihan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini nih, tidak boleh juga terlalu berlebihan di sini. Apalagi menekan begini-begini tidak boleh. Hanya menarik begini dari atas ke bawah. Kemudian di bagian luar tulang kering didorong. Nah, biasanya yang menyebabkan otot betis gampang ketarik itu kadang-kadang sakit di bagian ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat, ini langsung diangkat. Ya. Ini sakit sekali. Betul? Ini sakit sekali. Nah, tapi rasa sakit di sini teman-teman, rasa sakit ini tidak seberapa. Ini tidak ditarik, tapi ini ditarik. Nah, ini sakit sekali. Cara menghilangkan rasa sakit di sini teman-teman, ini sederhana. Ini. Jadi praktek langsung. Ini titiknya saya tunjukkan. Boleh didekatkan kameranya? Ini dia, teman-teman. Titiknya nih. Nah, kalau didorong begini, ini bisa kayak kesetrum rasanya. Terasa sampai ke telapak kaki. Betul? Ini terasa sampai ke telapak kaki dan di sini berkurang sakitnya. Ya. Sudah tidak seperti tadi? Sudah berkurang? Tidak seperti tadi? Ini bergerak tapi tinggal sedikit sakitnya. Nah, kalau masih terasa juga, Pak Mumin, kenapa tidak bisa hilang sakitnya? Oke, tekan-tekan dulu di sini, baru diambil begini. Nah, ini bunyi. Ini bunyi. Ini bunyi. Kalau di sini bunyi, ini artinya orang tersebut mungkin pernah keseleo sebelumnya. Atau mungkin make sendal yang haknya tinggi sehingga posisi kaki pada saat berjalan begini. Dan ini menimbulkan sakit di sini. Tadi saya pijit tidak terlalu keras. Kakinya ditarik. Sekarang ini saya pijat agak keras, sudah berkurang. Betul ya? Tidak terlalu seperti tadi. Nah, ini. Tuh. Nah, kemudian ini dibunyikan lagi. Tapi dari arah belakang ini bunyinya lebih keras lagi, teman-teman. Inilah yang menyebabkan sakit di bagian ini kalau malam, pegal di bagian ini kalau malam, sampai ke pinggul dan perut bagian bawah biasanya sakit pada malam hari. Betis ikut-ikutan pegal juga. Betul Ibu ya? Begitu ya? Sakit sampai ke pinggang nih tuh. Nah, nih, tapi di sini sudah berkurang walaupun saya sudah keras. Betul? Dengan gerakan yang sama, tekanannya lebih keras, tidak ditarik lagi kakinya. Artinya rasa sakitnya sudah mulai berkurang. Oke teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa tekan tulisan subscribe. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada yang kurang jelas di dalam video ini, dan bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan berikan kami masukan melalui kolom komentar. Nah, kemudian dipijat di bagian telapak kaki begini. Nah, ini posisi yang paling gampang untuk pijat telapak kaki. Nah, begini caranya. Nah, siapapun yang dipijat telapak kakinya begini pasti merasa nyaman.
Betul. Nah, ini nyaman sekali kalau dipijit di jari kaki begini nih. Nah, tekniknya begini. Ya. Tekniknya begini. Nah, begini. Kemudian begini. Nah, ada selanjutnya, dorong ke depan begini, baru ini naik lagi. Begini. Nah, setelah selesai, kembali direlaksasi begini dari atas, di bagian betis. Nah, jadi ini adalah cara mengatasi penyebab betis sering sakit, betis sering pegal di malam hari, tumit kadang sakit saat bangun tidur, dan masalah pada bagian otot paha. Jadi jika teman-teman mengalaminya, maka silahkan simpan video ini, kemudian praktekkan kepada keluarga, ataupun jika teman-teman sendiri mengalaminya, bisa meminta bantuan orang lain dengan melihat video ini kemudian mempraktekkannya di rumah. Jadi ini bisa Anda lakukan sendiri. Nah, kemudian pijit di jari kaki begini. Ini untuk merelaksasi pembuluh darah, ya. Untuk merelaksasi pembuluh darah, begini teman-teman caranya. Tidak boleh terlalu kasar, tidak boleh terlalu lama juga, hanya boleh tidak boleh lebih dari 1 menit supaya orang yang dipijit tidak stres karena kesakitan, begitu teman-teman ya. Nah, kemudian ini digerakkan lagi. Kalau tadi saya tekan begini sakit, sekarang sudah tidak. Betul ya? Tinggal bekasnya. Nah, ini sudah tidak kesakitan lagi dan kakinya sudah tidak ditarik lagi. Nah, sekarang kita ke sebelahnya teman-teman, dari sudut yang berbeda. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini kakinya agak gatal ya. Terasa agak gatal. Ya, itu karena darah mengalir. Nah, kemudian kita lihat teman-teman. Nah, ini sakit nih. Ini langsung diangkat-angkat, tapi tidak separah yang di sebelah. Nah, sekarang ini ditarik dari atas ke bawah di bagian paha. Kemudian untuk menyelesaikan masalah, jika di otot paha sakit, ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini otot betis yang pernah ketarik pasti sakit begini. Tuh. Narik dari atas ke bawah begini. Tarik dari atas ke bawah begini. Begini, ya. Kemudian ini didorong dan ini ditarik lagi dari atas ke bawah di bagian betis. Nah, setelah dibuat seperti ini, relaksasi kembali di sini. Relaksasi kembali di otot paha sampai rasa sakit di bagian paha bisa hilang. Nah, ini didorong dari bawah ke atas. Sama-sama didorong dari bawah ke atas begini. Terus di sini. Nah, tadi di sebelah bunyi pergelangan kaki dan sakit sekali di bagian ini. Ya, nah sekarang saya ingin ngetes juga. Nah, ini tidak bunyi seperti yang di sebelah. Walaupun sudah ada bunyi juga. Nah, biasanya kalau saraf terjepit teman-teman ya, kalau saraf terjepit kadang-kadang di kaki kanan yang kena itu bisa merambat ke kaki kiri. Karena percabangan saraf besar di bagian tulang panggul itu bisa terganggu. Kalau yang sebelah terganggu, yang kiri misalkan terganggu, yang kanan pun pasti ikut terganggu teman-teman. Nah, kemudian ini. Ambil urat di belakang mata kaki begini. Kemudian direlaksasi di bagian telapak kaki seperti ini. Nah, posisi tangan saya di depan, ini tidak menekan, hanya menopang. Oke, sama seperti di sebelahnya juga. Begini. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa melihat saya tanpa narasi supaya lebih jelas lagi. Nanti saya akan ulang urutan-urutannya. Seperti ini. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Relaksasi di jari kaki. Seperti ini. Kemudian ditekan-tekan di sini setelah selesai. Dan di sini. Kemudian relaksasi di bagian lutut begini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat caranya begini.
Yang pertama tadi dari otot paha ditarik begini, tapi jika kesakitan jangan terus-menerus di bagian paha seperti ini. Ambil otot betisnya, tarik begini ke bawah. Tarik sampai rasa sakit di sini hilang. Dari dalam begini, dari atas ke bawah. Kemudian di sini dan di sini. Kemudian di belakang mata kaki dan di telapak kaki begini. Begini. Nah, setelah selesai teman-teman, ya, di jari kaki sudah selesai begini, ya. Ini untuk mengaktifkan sistem pembuluh darah di dalam tubuh di bagian jari kaki karena ini terasa sampai ke kepala. Begitu. Nah, selanjutnya setelah selesai teman-teman, silakan direlaksasi seperti ini. Ini ditekan ke atas begini, kemudian digerak-gerakkan begini. Nah, ini ada bunyi-bunyi. Nanti bagaimana cara menghilangkan bunyi di pergelangan kaki yang menyebabkan biasanya tumit sakit, betis sakit, bahkan sakit sampai ke pinggul, yang mengakibatkan sakit pinggang dan sakit pada bagian tulang belakang dan otot punggung serta tulang ekor. Oke, balik badan, tengkurap ibu. Oke teman-teman, nah ini yang sakit ini pada bagian ini ya. Kalau orang yang saraf terjepit biasanya yang divonis sakit tulang belakang, biasanya ini sakit sekali tuh. Sakit betul? Sakitnya sampai di mana? Nah ini sakit sekali teman-teman. Tuh, ini sakit sekali tuh. Cara menghilangkan rasa sakit di sini, simak ya. Terus, yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Nah ini direlaksasi dulu begini, ringan-ringan. Itu boleh digerakkan di bagian pergelangan, di bagian kaki begitu. Nah ini rileks sekali teman-teman. Kalau pemijatan dilakukan dengan cara seperti ini, yang dipijit justru sangat nyaman sekali, tidak kesakitan, betul? Ini sangat nyaman sekali teman-teman. Nah caranya begini. Nah kemudian ditekan di bagian luar paha, urat dan otot yang ada di bagian luar paha, ditekan-tekan begini. Kemudian ini ditekan ringan. Kemudian diganti pakai ini. Karena kalau ditekan begini sakit sekali. Tapi diganti pakai ini. Nah, direlaksasi dulu otot yang ada pada bagian ini. Sama dengan yang di sebelah nanti ditekan begini juga. Nah, kemudian ini digerak-gerakkan kembali. Gerak-gerakkan kembali begini, teman-teman. Nah, kemudian ini ditarik otot paha dalam dari atas ke bawah begini. Dalam beberapa kasus itu ada kadang-kadang orang kesakitan hebat. Bagi mereka yang kadang-kadang lemak di paha banyak gumpalan, itu bisa sakit sekali. Tapi paha tidak boleh ditekan ke atas begini. Nah kemudian ini tekan begini ke atas, terus begini teman-teman, didorong begini, kemudian lutut dikasih begini, direlaksasi di bagian lutut begini, kemudian ambil posisi seperti ini. Nah ini posisi yang harus betul-betul ini menahan di bawah ya. Nah ini hanya menahan dan ini digerakkan. Ini ada bunyi sedikit, tapi tidak separah yang di sebelah pasti nantinya. Nah, di atas tadi sakit sekali. Ini adalah kalau di sini sakit, ini penyebab tumit terasa tebal, betis pegal, di sini sakit. Jadi cara pijat ini sudah saya yakini dan sudah ribuan orang yang terbantu sembuh dari saraf terjepit, sembuh dari saraf kejepit tulang belakang yang kadang-kadang banyak direkomendasikan untuk dioperasi.
termasuk yang saya pijat ini. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang teman-teman kita pindah ke yang sebelah kiri, ya kanan. Tapi sebelum saya pindah ke sebelah kanan, saya ingin memastikan bahwa rasa sakit di sini sudah hilang. Betul? Sudah tidak sakit? Sudah berkurang sakitnya. Nah, tadi saya tekan begini langsung terlipat kakinya. Nah, sekarang kita bandingkan yang belum dipijit. Nih, masih terasa sakitnya tuh. Betul? Nah, ini masih terasa sakitnya. Nah, teman-teman bisa lihat cara menghilangkan rasa sakit di sini. Nah, kalau yang sebelah kiri sudah mulai berkurang. Yang sebelah kanan, betul? Masih sakit yang sebelah kanan? Nah, ini. Nah, ditekan begini lagi. Nah, kalaupun masih ada sakit yang tertinggal seperti di sebelah kiri ini, kalau sudah selesai dipijat, otot pahanya digoyang begini. Dari arah luar begini, teman-teman. Nah, begini. Nah, kemudian ditekan pelan-pelan begini. Kalau yang sebelah kanan ini masih nyeri sekali, yang sebelah kiri sudah berkurang karena sudah tidak bergerak lagi. Nah, kalau yang sebelah kanan, nah ini masih sakit. Nah, cara menghilangkan rasa sakit yang di sebelah kanannya, teman-teman bisa lihat caranya. Seperti ini. Nah, ini sakit sekali nih. Ini masih bergerak. Kalau di sini sudah tidak bergerak. Nah, ini sudah tidak bergerak. Ini. Kalau di sini masih, tuh, masih sakit. Nah, masih ditangkis. Nah, ini masih sakit. Nah, caranya begini sama. Seperti yang di sebelah tadi. Nah, begini. Ini direlaksasi saja begini, teman-teman. Kemudian dari otot paha diurai begini. Nah, ini agak sakit. Di otot paha diurai begini, teman-teman. Kemudian ini dari atas ke bawah begini. Nah, jangan mendorong betis ke atas begini. Karena kalau didorong ke atas begini, maka bisa timbul otot ini terdesak ke atas. Dan jika ada orang yang varises, kalau didorong ke atas itu makin parah, teman-teman. Tapi Pak Mumin, apakah itu cocok untuk pijat varises? Silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan bisa membantu. Dan jika pegal sering betis sering pegal, paha sering pegal, sampai sakit di bagian pinggul, seperti ini bergerak, artinya sakit. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini teman-teman ya, saya kasih lihat. Nah, ini bunyi. Ini bunyi. Ini bunyi. Nah, tapi bunyi ini jika caranya dilakukan seperti ini, menekannya benar, maka ini tidak menimbulkan kesakitan. Tapi tidak boleh meleset ke pinggir begini atau begini. Lurus saja, ditekan begini. Nah, ini bunyi-bunyi. Nah, jadi supaya bunyi itu hilang, ya terus gerakan begini. Nah, ini bunyi. Nah, kalau bunyinya sudah hilang, teman-teman, ini digerakkan lagi. Tekan begini. Nah, kemudian ambil urat yang di depan seperti ini dan gerakkan di sini. Sampai ini kaki saya di bawah ini hanya menahan, teman-teman, supaya posisi mapan dan orang yang dipijat juga tidak menggerak-gerakkan bagian pangkal pahanya. Nah, ini setelah selesai, teman-teman ya, setelah selesai, nah ini kita tes. Ini sudah tidak bergerak lagi. Betul? Berkurang sakitnya, Bu? Ini sudah kurang sakitnya tuh. Nih, saya tekan begini, sudah tidak mengamuk-mengamuk lagi. Nah, sekarang ini dilanjut. Kasih begini lagi. Baru ini direlaksasi kembali dan tekan di sini. Nah, ini sudah berkurang sakitnya. Tapi yang sakit di atasnya. Ini masih di atasnya. Nah, cara pijat sakit pinggangnya untuk di bagian punggung, teman-teman bisa melihat video di video lain yang ada di channel kami ini, di channel YouTube Pijat Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe, lalu klik video.
klik dulu Pijat Refleksi Kota Palopo, Pijat Refleksi Pijat Indonesia di channel YouTube ini. Jadi kalau menonton YouTube, teman-teman, lihat channelnya. Nah, jadi setelah melihat video ini, kan di bawah video ini ada tulisan Pijat Indonesia. Nah, klik Pijat Indonesia. Kalau nanti ada tulisan video, klik video, baru tarik ke atas. Itu semua video saya. Ada cara pijat sakit pinggang, ada cara pijat saraf terjepit, ada pijat sakit kepala, ada pijat untuk stroke, ada pijat untuk orang yang sering pusing, dan bagaimana cara untuk terapi mandiri stroke, semua ada di channel YouTube Pijat Indonesia. Harapan saya, teman-teman, mudah-mudahan channel YouTube Pijat Indonesia, nah ini bunyi. Nah ini masih bunyi, teman-teman ya. Teman-teman bisa dengar bunyinya. Nah ini, ya. Nah ini masih ada bunyi. Nah. Oke. Nah, kalau bunyi di sini sudah hilang, maka rasa sakit di bagian pinggul pun akan hilang, teman-teman. Di sini. Tuh, ini sudah tidak sakit lagi tuh, walaupun saya keras. Nah, sekarang, teman-teman, itu adalah cara menghilangkan sakit di tumit, sakit di betis, sakit di bagian paha, pegal semua malam hari, sakit pada bagian pinggul. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita lihat, teman-teman, begini. Nah, ini memang di otot paha bagian sebelah kanan, ini ada bunyi krek kalau saya gerakkan begini. Inilah yang membuat sakit sampai di otot perut. Ini yang membuat sakit sampai ke bagian tulang belakang. Begitu. Jadi, jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah menonton. Tadi saya tekan begini sakit, sekarang sudah tidak sakit kalau begini? Sudah kurang. Nah, ini sudah kurang juga. Tidak bergerak lagi. Kalau tadi waktu saya tekan begini, sangat sakit sekali. Jadi sakit pada bagian pinggul, sakit pada bagian paha, sakit pada bagian betis, sakit pada bagian tumit. Mudah-mudahan video ini setelah ketemu, teman-teman bisa membantu dan mempraktekannya sendiri di rumah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika dalam pemaparan video saya ada kata-kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Untuk memberikan kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya Muhammad Mukmin, tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, mengucapkan terima kasih sudah mampir di channel YouTube Pijat Indonesia. Salam sehat.